Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di segmen Read and Read, dimana nanti saya akan baca satu materi, informasi gitu, atau berita atau apapun. Dan nanti aku akan komentar atau aku akan berpendapat terhadap materi tersebut. Disclaimer dulu untuk semua pendapat yang aku sampaikan itu murni dari cara aku berpikir saja ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara kawan-kawan pendengar atau kawan-kawan yang menyimak informasi ini, harapannya tidak ada masalah apa-apa ya. Jadi ini murni pendapat pribadi saja. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda ya silakan saja. Jadi ada artikel yang lagi ramai sekali dibahas ya. Jadi ini salah satu artikel saja. Kenapa aku coba untuk baca informasi berita ini, karena penasaran aja dari kemarin. Sejak awal bulan ini ramai sekali dibahas di internet ya, di konten media apapun kayaknya ramai sekali membahas ini. Ini ada salah satu artikel dari jurnal Sorang. Jadi intinya pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan rancangan undang-undang untuk mengakomodir atau mengontrol kegiatan yang ada di konten kreator. Oke, sekali lagi ini dari jurnal sorang.com. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ada pernah baca dari artikel yang lain silakan ya. Nah, berita ini diposting tanggal 5 Agustus 2023 oleh saudara Arif Farisam dengan judul headline-nya begini: rancangan undang-undang baru usulan Dewan Pers untuk mematikan konten kreator. Kita baca dulu ya. Ini lumayan agak panjang ya ini ya pembahasannya. Yang lagi viral di Indonesia adalah rancangan peraturan undang-undang yang baru yang membatasi pemberitaan dan pembuatan konten di Indonesia. Rancangan perpres dari peraturan ini menurut Dewan Pers adalah media sustainability. Mohon maaf ya kalau saya belepotan kalau ngomong bahasa Inggris. Ini sudah berada di istana mereka ya. Jadi tinggal tunggu persetujuan dari presiden untuk ditandatangani. Jadi rancangan undang-undang ini yang dibahas ini sudah ada di Istana Merdeka. Jadi tinggal tunggu untuk persetujuan dari presiden. Jadi banyak pembaca yang belum tahu tentang sebenarnya ini pembahasan tentang apa. Nah, dikutip dari jurnal Sorang dari channel YouTube Sepulang Sekolah yang diupload pada tanggal 4 Agustus 2023, dengan waktu dekat pemerintah Indonesia akan mengesahkan Perpres Media Sustainability atau media berkelanjutan. Jadi Perpres ini disebut sebagai Perpres Publisher Right. Nah, perpres yang diajukan oleh Dewan Pers ini sudah diajukan sebenarnya sejak 17 Februari 2023. Nah, tetapi masyarakat memang masih banyak yang menanggapi hal ini dengan santai. Nah, baru rame atau baru viral setelah mendapat kabar bahwa peraturan ini mau disahkan oleh presiden. Nah, yang membuat viral ini adalah beberapa poin yang masih belum disetujui oleh beberapa pihak. Namun rancangan perpres tersebut mau disahkan secara terburu-buru. Jadi menurut Usman Kansong, Direktur dari Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, jadi beliau ini mengatakan bahwa tujuan dengan adanya perpres ini adalah untuk melindungi keberlangsungan dari kehidupan media di internet pada saat ini. Jadi seperti itu ya informasinya. Saya lanjutkan kembali. Isi dari perpres ini dibuat pada tanggal 17 Februari 2023 untuk bertanggung jawab terhadap platform digital dalam rangka mendukung jurnalisme yang lebih berkualitas. Harapan dari Dewan Pers adalah platform digital bisa mengikuti asas-asas kedaulatan informasi, keberlangsungan daripada keseimbangan, kesetaraan, manfaat dan transparansi, dan juga non diskriminasi.
Kalau dilihat dari tujuannya, sebenarnya maksud dari Dewan Pers ini bagus karena kualitas berita dan produk jadi bisa terjaga ya. Jadi produk jurnalistik itu jadi bisa terjaga. Saya sih mendukung ya kalau misalnya memang ada peraturan dan ketetapan undang-undang untuk bisa mengontrol apa yang disampaikan kepada publik ya. Jadi paling enggak kalau misalnya ada berita-berita bohong, berita hoak lah intinya yang bisa memicu terjadinya konflik seperti itu bisa diantisipasi dan bisa dikontrol seperti itu. Setuju dengan format seperti itu. Nah, namun yang jadi permasalahannya adalah hak-hak yang diminta oleh Dewan Pers itu tidak sesuai dengan tujuannya. Menurut Dewan Pers ada dua tujuan dari rancangan Perpres Publisher Right. Yang pertama adalah agar platform digital untuk selalu menginformasikan kepada perusahaan pers setiap ada perubahan algoritma dan formula bagi hasil. Wah, ini lumayan. Ini yang titik-titik permasalahannya ada di sini. Misalnya begini ya. Jadi Google atau hal yang lainnya ya. Kalau misalnya ada perubahan pada algoritma, Dewan Pers harus mendapatkan informasi maksimal 2 hari setelah dirilisnya. Jadi kalau ada perubahan algoritma, Dewan Pers itu wajib untuk tahu informasi terkait dengan itu. Algoritma menurut Dewan Pers adalah sistem yang bisa mempengaruhi traffic dan distribusi daripada konten. Nah, dengan harapan nanti konten jurnalis itu bisa menyesuaikan update algoritma terlebih dahulu dibandingkan dengan si konten kreatornya nantinya. Menurut komentar dari netizen ya, Dewan Pers ini terkesan adalah lembaga yang pemalas. Nah, ini tulisan ya, ini tulisan berita. Semoga nggak panas dulu ya mengetahui informasi ini. Karena ini diibaratkan sebagai siswa yang diberikan tugas oleh gurunya. Nah, agar mendapatkan nilai sempurna, siswa malah meminta kunci jawaban daripada si gurunya. Ini kesannya sih curang ya. Ini alibi saja ya, bukan alibi ya. Ini sebagai sebuah analogi ya. Jadi ini kesannya seperti curang, selain daripada pemalas lah. Begitulah maksud dari netizen yang mengkritiki langkah dari Dewan. Jadi maksudnya adalah kenapa Dewan Pers ini terkesan meminta nantinya ya, mereka minta untuk bisa tahu algoritma dari sebuah platform sehingga mereka nanti bisa menyesuaikan update terlebih dahulu dibandingkan dengan si konten kreatornya. Saya ngerti ini poinnya. Jadi ada beberapa konten-konten kreator yang memang sudah berada di dalam platform tersebut, dan misalnya nanti kalau platform tersebut ada perubahan-perubahan dari algoritma, itu kalau sudah diterapkan, alangkah lebih baiknya si Dewan Pers ini tahu lebih dulu. Maksudnya seperti itu. Oke. Di satu sisi sebenarnya ini mungkin adalah langkah yang baik ya. Maksudnya nanti kalau ada perubahan-perubahan terkait dengan peraturan baru dalam platform tersebut, mungkin Dewan Pers bisa berantisipasi ya. Maksudnya seperti itu. Selain perubahan daripada algoritma, Dewan Pers juga minta diberitahu formula bagi hasilnya, formula bagi hasil dari sistem pengiklan di platform. Harapannya nanti kalau misalnya ada terciptanya negosiasi bagi hasil yang adil antara platform digital dengan perusahaan si persnya itu bisa diketahui terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah menekan konten pemberitaan tertentu. Misalnya kalau misalnya ada perubahan, maka nanti Dewan Pers itu akan mengontrol berita yang boleh ditampilkan dan dilarang. Jadi menurut pasal 7 ayat 1 poin A dan B berbunyi bahwa perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk untuk mencegah penyebaran dan atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalis, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan dan menghilangkan berita yang tidak sesuai ya, maksudnya yang tidak sesuai dengan kode etik. Memang ini agak sedikit bahaya ya, kalau misalnya ini tidak diatur secara benar. Kalau misalnya ada penyalahgunaan, ini ditakutkan tuh seperti ini ya. Kalau misalnya nanti ternyata disalahgunakan oleh Dewan Pers bila pemikirannya ternyata subjektif. Jadi bagi pembuat berita yang membuat berita yang sudah sesuai, mungkin saja bisa ditarikkan oleh Dewan Pers karena mungkin tidak sesuai. Jadi berarti mungkin ada sesuatu yang menyimpang dari tujuan utama, yaitu kesetaraan dan keseimbangan. Nah, hingga kini ya, platform digital di Indonesia masih belum setuju dengan usulan ini, terutama dari Google itu sendiri. Ya, semoga nanti bisa ada penyelesaiannya ya.
Maksudnya gini, kalau misalnya nanti ternyata diterapkan undang-undang ini, harus bisa transparansi, harus bisa diketahui bagaimana proses seleksi dewan pers, harus ada informasi terkait dengan siapa yang berkompeten untuk bisa menentukan bahwa ini berita yang benar, ini berita yang hoax dari masing-masing konten kreator. Itu sudah harusnya disiapkan terlebih dahulu. Jadi gitu. Mungkin ini beritanya agak panjang ya, tapi nanti saya tetap pantau kembali kalau misalnya ada berita terkait dengan perkembangan lebih lanjut untuk rancangan undang-undang untuk konten kreator, atau rancangan undang-undang untuk berita yang disampaikan ya. Saya akan pantau lagi. Mudah-mudahan nanti ada berita lagi yang lain. Ini lebih ke keluh kesah saja ya, mungkin keluh kesah jadi beberapa pemilik konten kreator atau channel yang mungkin masih tidak banyak atau kecil seperti itu, yang memang niatnya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara secara real, secara objektif menilai sesuatu, tapi mungkin terkendala karena harus ada izin dulu atau ada filter dulu dari Dewan Pers seperti itu ya. Jadi nanti berita ini akan saya lanjutkan lagi, saya update kembali di kemudian hari. Itu dulu untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti pembahasan lebih lanjut lagi bisa dibahas lagi di kemudian hari. Oke, itu dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.